dari retak menuju utuh. Fadlan selalu percaya hidup manusia itu seperti kaca yang pernah goresan, memiliki retak yang tidak ada ujungnya dan tidak tahu kapan ia harus berubah. Dan Reski, ia yang selalu berani melawan seorang diri, tapi ia tidak mengerti apa hidupnya. Herannya, Fadlan selalu iri dengan Reski. Tetapi Fadlan menyandang pikirannya sendiri, keputusannya sendiri, karena ayahnya ingin menentukan keputusan yang sama. Tetapi Fadlan tidak mau mengikuti apa arahan ayahnya. Dan akhirnya mereka bertengkar. Reski dan ibunya juga bertengkar. Tetapi Reski mengerti apa yang ibunya pengen. Ibunya juga mengerti bahwa Reski adalah juga manusia, juga anak. Pada akhirnya ibunya dan Reski saling berpeluk. Mereka, Fadlan dan Reski, berduduk di taman-taman sekolah. Mereka memikirkan bagaimana masa depannya. Lan, lu ngilang mulu. Gue ke kantin 3 kali nyariin. Berantem lagi sama bokap lu? Iya, dia selalu punya jawaban buat hal yang bahkan belum gue pikirin. Terus lu sebenarnya mau apa? Gak tahu Ki. Reski diam sebentar. Fadlan pikir temannya itu lagi bikin kalimat penyemangat. Ternyata bukan. Lan, kalau bukan gue yang punya semua jawaban, lu salah. Maksud lu, gue cuma kelihatan yakin. Padahal sebenarnya gue juga masih nyari diri gue sendiri. Ki, hal apa yang paling lu takutin? Gue takut gagal. Tapi lebih takut lagi kalau gue akhirnya hidup bukan sebagai diri gue sendiri. Padahal nggak apa-apa tahu lemah. Iya, tapi gue baru ngerti di situ akhir-akhir ini. Gue tuh capek lan. Gue tuh kayak mau menghindar dari pertanyaan dari ibu gue. Jadi contoh buat adik-adik kamu. Gue malas karena inti keputusan gue tuh sangat beda. Gue mau dari diri gue sendiri, dari diri gue yang mana gue jalan dengan finansial dan masa depan yang udah gue tentukan. Fadlan terkagum, mengiya. Kemudian Fadlan dan ayahnya bertengkar, tetapi ayahnya kali ini ekspresinya bagus. Menanyakan hal-hal yang Fadlan justru pengen dan ayahnya tidak yakin, tidak janji, tapi ayah berusaha mengerti apa yang Fadlan inginkan. Di hari itu juga Fadlan mulai memotret. Di situ ayahnya mengira bahwa anaknya ini sudah mempunyai tujuan yang ada, tujuannya sama. Tetapi ayahnya mengatakan pada Fadlan, nah, kalau kamu memang jurusan ini, jangan sampai salah pilih. Dan kamu sudah menentukan inilah yang kamu pengen. Jadi, kalau ada masalah, tanggung jawab. Oke? Baik ayah. Di situ juga, Fadlan memotret gedung-gedung pedagang kaki lima, anak yang berada di belakang gerobak ayahnya. Foto-foto itu dipajang di gedung-gedung sekolah. Guru-guru seni, para penilai-penilai, juri-juri, teman-teman, tamu-tamu luar, bahkan ayahnya memuji potretan Fadlan. Ini bagus, ayah bangga. Terima kasih ayah. Sebelumnya Reski pindah untuk mencari pekerjaan yang baru. Ayahnya mencari pekerjaan baru dan memudahkannya Reski di sana. Kemudian Fadlan hilang sendiri. Ia tahu bahwa pasti adanya berpisah, tapi ia tidak siap karena di masa-masa lagi belajar, kenapa Reski menghilang begitu saja? Biasanya Fadlan jika kehilangan diri sendiri, bahu Reski selalu ada di sampingnya. Tetapi kali ini ia harus mencari jawabannya sendiri. Ia memotret gedung-gedung lagi, pedagang kaki lima, bercakan-bercakan hujan, sore yang membendung, pohon-pohon yang beringin, serta ceria bapak salah menjual pentol. Di situ gurunya mengundang lagi untuk ajakan seminar-seminar tentang pemotretan foto. Mau dari pelajaran 3D, 2 dimensi, bentuk-bentukan sudut, copywriting, dan sebagainya. Teman-temannya, guru,
Juri dan ayahnya datang seperti biasanya. Dan ayahnya mengatakan, ini lebih bagus. Ini menjepukan. Kamu menangkap suatu perasaan mata dari anak itu. Ayah bangga sama kamu. Terima kasih nak. Iya ya, terima kasih balik. Aku sayang ayah. Dan setelah itu Reski mengechat Fadlan. Lan gimana? Aman. Aman. Itu cowok ayah gue bangga banget sama gue karena foto gue. Balasan datang 3 detik kemudian. Lan, gila bro akhirnya. Lan, perjalanan kita tuh masih panjang. Tapi gue tahu satu hal. Lu udah ngelangkah jauh dari retakan lu. Kita yakin bahwa dari retakan itu muncul sebuah cahaya yang membuat kita semakin semangat lagi. Semangat cari misalnya finansial, skill, pekerjaan, kemampuan, akreditas, dan yang lain-lain. Malam itu juga, Reski dan ibunya bertentangan. Kamu terlihat ada bahagia? Iya bu, tadi aku senang, tapi aku juga capek kalau aku harus sempurna. Ibu minta maaf ya, kamu selalu berusaha menjadi anak baik, tapi ibu malah nambahin tekanan. Aku juga manusia bu, aku juga salah, aku juga retak, dan itu gak apa-apa nak. Air mata yang selama bertahun-tahun ia tahan, akhirnya jatuh juga. Malam itu Reski merasa seperti mendapatkan diri sendiri. Reski, Fadlan membuka pintu yang akhirnya tertutup bertahun-tahun, dan akhirnya berubah, terbuka, sedikit demi sedikit. Lan, kalau suatu hari lo jadi fotografer beneran, jangan lupa gue ya. Gila lo, justru lo yang bakal lebih sukses dulu. Lo kan otaknya jalan terus, mungkin. Tapi gue selalu butuh orang yang bikin gue ingat dari diri sendiri. Lan, lo pernah mikir gak? Kalau retakan diri kayak itu bukan buat bikin dia hancur, tapi buat masuknya cahaya. Mungkin iya. Dan mungkin kita gak pernah benar-benar sendirian gak sih? Iya, kita gak sendirian. Hujan makin deras, tapi hati mereka justru makin tenang. Di malam yang sangat senyap. Malam itu, ketika mereka berdua pulang ke rumah, masing-masing ada satu kesimpulan yang akhirnya mereka pahami. Bahwa menjadi utuh bukan berarti gak punya tekanan. Justru dari tekanan itulah mereka belajar siapa diri mereka sebenarnya. Retakan itu bukan akhir, tapi awal dari keberanian untuk berdiri, berjalan, dan memilih hidup versi mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya, mereka melangkah tanpa takut. Tidak harus selalu yakin, tapi harus selalu sempurna. Cukup berani, cukup jujur pada diri sendiri. Karena pada akhirnya, mereka sadar. Hidup bukan tentang mencari jalan yang mulus, tetapi tentang merakit kembali diri yang retak, pelan, tapi pasti. Iya, hingga akhirnya menjadi utuh dengan cara mereka sendiri. Dan pada akhirnya, Valian dan Reski sadar bahwa perjalanan mereka menuju keutuhan tidak benar-benar pernah selesai. Mereka mungkin masih akan goyah, masih akan takut, masih akan meraba-raba arah. Tetapi kini mereka sudah tahu satu hal penting. Selama ini mereka berani melangkah. Setiap retakan akan menemukan cahaya caranya sendiri untuk tumbuh. Mereka berjalan ke depan perlahan, tanpa ragu menjemput masa depan yang akhirnya mereka pilih sendiri. Terima kasih. Tamat.